Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarifal Hussein dengan NPM 2055-2113. Di sini saya akan mencoba mengerjakan ujian paket tracer tentang connected physical layer, yang mana pada paket tracer ini sendiri terdapat beberapa objek yang dibagi menjadi 4 part, yaitu part 1, identify physical characteristic of internet working device. Artinya kita disuruh mengidentifikasi karakteristik fisik dari internet working device. Kemudian part 2 kita yaitu select correct modus for connectivity. Kita disuruh memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Kemudian part 3 adalah connect device. Kita menghubungkan semua device yang ada. Kemudian part 4 itu kita suruh cek connectivity atau mengecek konektivitas yang sudah kita buat atau kita rangkai tadi. Sini ada background-nya. Untuk kegiatan tersebut adalah in this activity you will explore the different option available on internet working device. Artinya dalam aktivitas ini kamu akan mengeksplor berbagai opsi yang tersedia dalam internet working device. You will also be required to determine which option provide to necessary connectivity when connecting multiple device finally. Sini juga kita disuruh kita membutuhkan untuk memutuskan pilihan profil mana yang sesuai dengan konektivitas when connected with connecting multiple device, dengan connecting multiple device. Kemudian di sini kita langsung aja masuk ke part satunya, yaitu identify physical characteristic of internet working device. Yang artinya pada step 1 kita disuruh identify the management port of a Cisco router. Pada bagian A kita diminta untuk klik the is router, the physical tab shall be active. Di sini kita disuruh mengklik is router. Kemudian kita diminta untuk zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out the entire router. Kita suruh mengecek the entire router di sini, expand. Kemudian kita tanya with management ports are available. Di sini kita ditanya manajemen port mana yang tersedia. Di sini kita bisa lihat baru tahu cuy. Bisa zoom in lagi. Ada berapa port yang tersedia, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih ada 6 port yang tersedia. Dan kita ditanya which LAN and what interface are available on the ACE router and how many are there. Di sini which LAN and what interface available. Di sini kita ditanya LAN dan WAN mana yang tersedia dan ada berapa banyak yang tersedia pada router tersebut. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa LAN dan atau WAN, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Baik, untuk kemudian perintah D itu kita disuruh mengklik CLT tab. Oke, sudah masuk CLT. Kemudian kita disuruh enter dan memasukkan komen atau perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke, hasilnya sudah keluar. Kemudian di sini ada keterangan the output verifies the correct number on interface and their destination. Outputnya ini memverifikasi nomor yang benar dari interface dan tujuannya. Kemudian di sini the VLAN 1 interface is a virtual interface that only exists in software. Artinya VLAN 1 interface is a virtual itu VLAN 1 ini merupakan interface virtual yang hanya berada pada software. Kemudian ada pertanyaan how many physical interface are listed. Baik, merujuk pada keterangan sebelumnya yang mana VLAN 1 itu merupakan virtual interface, berarti semua interface selain VLAN 1 itu merupakan interface atau physical interface yang terdaftar, yaitu di Gigabit Ethernet 0/0, Gigabit Internet Ethernet 0/1,
serial 0/0/0, serial 0/0/0/1. Kemudian sini what is the default bandwidth of this interface? Oh, ini ada perintah E, itu kita disuruh mengklik, masukkan perintah show interface gigabit Ethernet 0/0. Oke, salah. Show interface gigabit Ethernet 0/0. Sudah keluar hasilnya. Kemudian sini kita disuruh ditanya what is the default bandwidth of this interface. Oke, kita cari default bandwidth-nya. Oh, di sini sudah ketemu langsung. Bandwidth-nya ini ada sebanyak 1 juta kilobit. Kemudian kita disuruh mengetikkan command show interface serial 0/0/0 dan hasilnya keluar. Kemudian ada pertanyaan what is the default bandwidth of this interface? Oke, di sini kita suruh mencari default bandwidth lagi, yang mana default bandwidth-nya itu ada di 1544 kilobit. Oke, kemudian sini catatan bandwidth on serial interface is used by routing process to determine the best path to a destination. Ya, bandwidth pada serial interface ini digunakan oleh routing untuk proses dan mendetermine pilihan the best path to a destination. Baik, kemudian di sini ada step 2, yaitu kita disuruh mengidentifikasi model expression slot. How many expression slots are available to an attention module to its router? Click switch to how many expression slots available. Oke, di sini kita semua mengklik switch 2, how many expression slots available. Kemudian kita ditanya ada berapa banyak slot yang tersedia. Kita lihat di sini ada satu bagian yang kosong, satu expression slot yang kosong, belum terisi apapun. Sedangkan yang pas ini tertutup. Jadi yang tersedia itu hanya satu. Kemudian pada part 2 ini, step part 2 kita disuruh pada step pertama itu part 2 select correct module for connectivity. Pada step 1 kita disuruh mendetermine which module provide the disuruh memutuskan modul mana yang sesuai dengan kebutuhan connectivity kita. Di sini kita disuruh mengklik is, kemudian kita klik physical, kemudian katanya di on banded model labels. On the left, banded model label, you see the available option to expand the capability. Pada label modul kita di sini terdapat beberapa modul yang tersedia untuk expand the capabilities of the router. Kemudian kita klik isi modul dan gambar dan juga keterangan yang ada pada display yang ada di bawah, yaitu yang ini. Kemudian oke, kita disuruh terbiasa dengan opsi yang ada di sini. Kemudian di sini kita disuruh you need to connect PCS 1 2 and 3 to the is router, but you do not have the necessary funds to purchase a new switch. This model can you use to connect the 3 pieces to the is router. Di sini kita disuruh memilih modul oke, di sini kita sudah memilih modul ya untuk menghubungkan PC 1, 2, dan 3 kepada router. Kita baca keterangan dulu di sini.
You need to connect which module can you use to connect the switch filter. Saja dulu PC1. Is the bagian depan WP 300N HW. Oke, di sini ada modul yang bisa kita gunakan yaitu HWIC1, HWIC, strip 1GE, strip SFP. Then how many hosts can you connect the router using this module? One per gigabit. Dan kita sini suruh mengklik switch 2, switch 3. Kita ditanya modul mana yang bisa kita masukkan untuk memprovide gigabit optic connection ke switch 3. Oke. DP cuma apa pattern nih media. Single posisi gigabit Ethernet module number switch FPC 1. Zoom in sini 100 fx. Next. 1000 bit fx. Oke, sudah jadi modul yang kita pilih untuk gigabit option ya, kita untuk menghubungkan untuk provide gigabit optical pada untuk dihubungkan ke switch 3 itu yaitu PT switch NM1FGE. Dan sini kita ada step 2, add the correct modules and power up device. Click is and attempt to insert a party model from step 1.8. Modules are either by clicking the model index. Ini kita suruh memasukkan
The operate module from step 1. Kita di sini memasukkan modul ke dalam yang tersedia di sini. Mulai ada backlinking. Oke. Kita di sini tidak bisa mengaktifkan modul ketika power on, jadi kita disuruh memastikan bahwasannya modul itu mati. Oke, kita matikan dulu. Interface for this router not of switchable device will turn off before editing. Is not if you insert the wrong module. Oke, setelah kita matikan ini berarti kita sudah selesai. Kemudian kita menggunakan prosedur sama, kita disuruh, oke, kita belum menginstal modul sini ya. Kita pilih dulu modul ya. Oke, kemudian kita menggunakan prosedur sama, kita disuruh memasukkan modul yang kita identifikasi pada step 1B kepada slot yang kosong bagian switch. Oke, kita suruh masukkan yang benar pada switch 2 yang tadi kita udah masukkan, yaitu PT switch M1 FKA. Kemudian kita suruh switch the show operator brief comment on switch 2 to the keyboard was placed. Kita hidupin dulu modulnya. Kemudian ini loading. Nah, kita disuruh mengetikkan command show IP interface brief untuk memastikan apakah slot itu sudah terisi atau belum. Oke, di sini sudah terisi ya. Ini bagian sudah terisi. Untuk mengecek apakah benar-benar sudah terisi atau belum, kita coba kembali ke sini dan kita off-kan terlebih dahulu. Kita klik lagi switch 2. Kita hapus bagian code blank ini. Kita kembali ke CLI. Kita aktifkan kembali. Oke, di sini pada bagian gigabit Ethernet yang pada bagian paling bawah tidak ada yang 5/1 tadi untuk mengecek apakah benar-benar sudah tidak benar-benar yang sudah kita masukkan tadi. Kita coba ulang masukkan lagi. Pertama-tama kita off-kan dulu. Kita on-kan. Oke, sudah ada lagi gigabit Ethernet 5/1 atau 5/1. Kemudian part 3 kita suruh mengkonekkan device. This may be the first activity you have done where you acquire to the device. Dan mungkin adalah aktiviti pertama yang kamu selesaikan ketika
where you are required, ketika kamu butuhkan kita dibutuhkan untuk menghubungkan device. Oke, di sini kita ada disuruh select the approach cable type, pilih the different. Oke, kita suruh menggunakan memilih kabel yang sesuai. Itu kita klik pada connection. Kemudian klik the first device inside the specific interface. Klik the second device if you have correctly. Oke, sampel. Oke, di sini sudah ada ya device-nya dan interface, kemudian kabelnya. Kemudian ada device lagi, interface lagi. Baik, untuk bagian device is interface lagi gigabit Ethernet. Oke, kita klik kabelnya dulu. Kita di sini suruh approach cable type. Cable type, device interface, chopper strike through. Mana chopper? Oke, chopper strike through. Dari is kita hubungkan ke switch 1 dengan is, yaitu gigabit Ethernet 0/0, kemudian pada switch 1 itu gigabit Ethernet 0/1. Kita lihat ulang jenjang 0/0, dan pada switch ini switch 1 kita pilih gigabit 0/1. Kemudian pada is kita coba start lagi, kita hubungkan ke switch 4. Gigabit Ethernet 0/1. Apakah di sini masih off deh? Oh, masih off. Kemudian fast Ethernet 0/1 kita hubungkan ke PC1. Fast Ethernet 0/1 kita menggunakan chopper lagi. Fast Ethernet right chopper 0/1 PC1. Oke, seperti kita salah di sini masukin. Milih modul sini. Oke, ini sudah benar. Serial. Ya, serial. Oke, masih salah. Untuk modulnya. Oke, udah bener nih. Fast Ethernet 0/1/0, dan pada bagian PC 1-nya kita klik Fast Ethernet 0. Oke, nice.
Kita on-kan dulu. Nah, pada PC2 pada bagian isinya kita di sini milih kabel lagi Ethernet 0/1/1, kemudian Ethernet 0 pada PC3 masih menggunakan chopper Fast Ethernet 0/1/2 dan 0 pada switch 1 kita hubungkan ke PC 4, 5, dan 6 menggunakan kabel copper stack lagi Fast Ethernet 0/1. Oke, kemudian Ethernet 0/2 and last Ethernet 0/3 to PC6 Ethernet 0. Good. Now we're gonna connect switch 4 to switch 3. Use the cable chopper crossover dengan fast Ethernet gigabit Ethernet 0/2 gigabit Ethernet 3/1. Alright, good. Now we're gonna connect switch 3 to switch 2 with the fiber cable with interface fast Ethernet 0 with gigabit Ethernet 5/1 device to switch 2 gigabit Ethernet 5/1. Alright, good. Now we're gonna connect switch 2 to PC7, 8, and 9 with the copper strike-through cable and fast Ethernet with on. Okay. Good. Dan sini kita menghubungkan switch 2 ke access point. Alright. Di sini kita menghubungkan east ke west menggunakan kabel type DCE, serial DCE dengan interface serial 0/0/0 to west dengan serial 0/0/0. Alright, good. Yang sudah kita hubungkan semua. Kemudian sini kita disuruh cek connectivity. Kita disuruh cek the interface status on is. Kita klik. Nah, masuk bagian CLI. Ini kita show IP interface brief. Di sini kita disuruh membandingkan yang ada pada di sini dengan yang tertera pada layar kita. Oke, 001 serial 001. Oke, semuanya sudah sama ya.
Oke, hasilnya sama. Unsigned. Dan oke, good. Kemudian step 2, connect wire device laptop dan televisi. Klik the laptop and select config table. With table, click on the web browser. Update Sideware 0. Zero interface, put a check in the box label on the next post status. Label on the status, with a few seconds, no connection to appear. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita disuruh mengulangi step 2 tadi pada tablet. Oke. Kita matikan. Access point. Config 0 on. Click the television view tab, select your interface, and check the box label on export status. Uncheck, okay, uncheck. UDCG 4 or 4G cell 1. Box label status. Shaken to appear. Oke, sudah terhubung ke Shell Tower. And repeat the process to verify web access. Oke, good. Sudah selesai semua. Kemudian all of the pieces should have connectivity to natural activity. Right, good. Selesai. Baik, mungkin sekian dapat saya kerjakan. Di sini kita bisa lihat hasil saya ada 92%, belum mencapai 1%, masih ada beberapa kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan praktikan. Apabila masih ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.